akan menyampaikan hajat Sahibul Bait dengan amaliyah kita bersolawat, nanti ditutup dengan bertahlil. Tapi satu hajat juga dari Sahibul Bait menginginkan adanya tausiah tentang kematian dan lain sebagainya. Maka kalau kemarin yang ke-7 hari saya ada tausiah di sini. Jadi kali ini kita mintakan kepada Ustaz Haji Mukhtar bin Haji Abdul Khalid untuk memberikan sedikit tausiah sambil kita mendengar menerima ilmu sebelum kita untuk bersolawat dan bertakhtim. Masih makan beliau. Saya ini baru belum pulih suara, jadi kita biarkan ceramah yang di depan, selawat di belakang sambil saya memulihkan suara. Kalau selawat betul-betul sudah 4 malam. Kalau antum masalahnya mungkin baju, ya saya tengok baju udah abu-abu, udah warna dah lagi putih. Saya ini suara. Baik Ustaz, sebentar sebelum kita berselawat kita dengarkan mau'izah hasanah barang 10 menit dari Ustaz Haji Mukhtar Haji Abdul Khalid. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syahad wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Ibu tuan rumah selaku sahibul hajat, sahibul musibah, meninggalnya atau berpergiannya suami beliau almarhum Haji Tamrin Lubis bin Safar Lubis, semoga diberikan kesabaran, rahmat, nikmat oleh Allah dan mengikhlaskan, karena hidup pasti mati. Walikulli ummat kullu nafsin zaikatul maut. Setiap hidup pasti mati. Maka untuk itu sebenarnya saya nak ngajar ini pakar-pakar semua ngajar ikan berenang, burung terbang kan gitu. Tetapi ya berbagi insya Allah. Jadi tuan rumah pun sudah ngikut selawat, insya Allah ditambah. Cuman biasalah untuk memberikan semangat, ikhlas atas kepergian itu, maka kita hidup siap tidak siap, bekal ataupun tidak, sakit ataupun tidak, pasti mati. Jadi kalau udah siap hidup, siap juga mati. Cuma mati itu bukan segala-galanya. Mati itu ada kehidupan setelah mati. Kalau udah mati kita langsung hancur tulang belulang, langsung tidak ada tanggung jawab. Untuk apa kita hidup ini melakukan sesuatu? Makanya kita tahu bahwa ada kematian itu
Ini cuman perpindahan alam. Kita sekarang ini berada di alam yang ketiga. Pertama alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia. Yang mati itu alam keempat, alam kubur yang dikatakan alam barzakh. Alam penantian antara dunia dan akhirat. Dan kubur itu menandakan juga nantinya apabila dia itu selamat dalam kubur, dia menandakan di akhirat juga akan selamat. Apabila di kubur sudah mendapatkan masalah, berarti itu menandakan di akhirat akan mendapatkan masalah. Nah, untuk itulah ibunda kita Nur Aini bin apa tadi? Ahmad binti Ahmad, ya. Memang kita sayang, tetapi memang Allah memberikan batas waktu untuk hidup di alam dunia. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mempunyai ajal, yaitu batas waktu. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah sampai batas yang ditentukan oleh Allah, ajal tadi, la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak akan dapat dimajukan, dimundurkan satu detik sekalipun. Saya tadi ada acara, nunggu sebentar nak pergi nak hantar pengantin, tetapi beritanya meninggal. Rupanya semalam dibawa ke Jongkan nak berobat, jam 8 tadi meninggal. Kan gitu. Orangnya masih bisa berjalan, muda lagi, termasuk anak saya. Makanya tadi ditelepon, Pak Ustadz datang. Mana? Saya ini bawa jenazah pasah dikebumikan, kan gitu. Makanya mati bukan karena usia. Cuma kita berharap, karena ada ayat yang saya sampaikan kemarin, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar zarah pun, dia akan mendapatkan balas kebajikan itu, dapat nikmat daripada Allah. Cuma wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan kesalahan, kejahatan, dosa sekecil apapun, siap mempertanggungjawabkan kesalahan itu di hadapan Allah. Kalau di dunia gampang, kita pandai nyogok, pandai ngomong, yang salah bisa benar. Itu di dunia. Di sana pengadilan Allah sudah titipkan CCTV-nya. Mati itu keluarnya roh dalam tubuh. Yang mati adalah hak yang diberikan kepada orang tua, mak bapak, ya. Hak Allah tetap kembali kepada Allah, tidak akan mati itu. Bagaimana Allah tak mandang? Karena penglihatannya sudah dititipkan dengan kita. Pak, Bu, kita punya mata. Mata itu tidak akan melihat kalau bukan penglihatan Allah. Kita punya telinga. Makanya orang mati itu beda telinga, kata selaput pendengaran itu. Ada. Tetapi pendengaran Allah yang dicabut. Kembali kepada Allah. Otak kita ada, tetapi ilmu punya Allah. Makanya disitulah belajar sifat 20. Maka yang punya Allah akan kembali dan itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada kan mati itu. Dia bisa kembali kepada Allah apabila kita tidak berubah. Dia kotor, tidak mau kembali kepada Allah. Maka kotor itu dibersihkan. Bersihnya itu dibakar dalam api neraka. Makanya Bu, boleh nak melakukan hal-hal yang tak bagus. Tapi kalau ibu tahu itu salah, pasti tahu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cuma itu. Kita berharap yang sudah mati demikian sudah putus amal ibadahnya. Dia tidak bisa lagi berselawat dengan kita. Dia tidak lagi bisa sholat dengan kita. Dia tidak bisa lagi mengaji dengan kita. Cuman alhamdulillah ada 3 ilmu yang bermanfaat. Maka kalau kita sayang dengan almarhum keluarganya, apa yang pernah disuruhnya itu perintah Allah, itu ibadah dilaksanakan, itu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Itu ilmu yang bermanfaat. Kedua,
amal jariah almarhum. Kalau pernah kita lihat almarhum ini pernah beramal jariah, menyumbang 1 batang besi, 1 sak semen, 1.000 rupiah masuk dalam tok, menyumbang apapun itu dilanjutkan karena kita tahu ini adalah contoh yang diberikan oleh almarhum kepada kita. Niatkan, ya Allah, aku melihat almarhum itu memberi contoh sedekah masukkan tok 5.000, 10.000. Saya pun melakukan itu. Niatkan contoh almarhum. Insya Allah ngalir itu pahala. Yang ketiga, ada anak belum nih? Mudah-mudahan dititipkan anak yang saleh dan salehah. Makanya saya berharap, kami belum tentu diterima oleh Allah, walaupun kami mengatakan Allahumma taqabbal wa ausil ma qara'na minal Qur'anil azim. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Qur'an yang kami sampaikan kepada almarhum. Wa mahalalna, terimalah tahlil kami min la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah. Memang kita sampaikan itu kalau baca doa harus tahu. Ya, wa masabahna, dan tasbih kami ya Allah. Kita memang berdoa minta terima semuanya. Saya yakin belum tentu. Kami sudah istighfar Pak, beruduk kami. Ya, tetapi orang melihat kami ini ya mungkin kan gitu kan. Oh, lebih lah pas bahasanya, mungkin dalam akhlaknya dipandang zahirnya bagus. Hati kami belum tentu. Ya. Tapi kalau anaknya mengikuti amin kata anaknya, tidak akan terhambat doa itu diterima di sisi Allah. Maka saya berharap apa yang kami lakukan nanti, membaca surah-surah pendek nanti, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillah diikuti oleh anaknya. Insya Allah anaknya yang menyampaikan apa yang kita lakukan, dan kita semuanya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap nanti apabila kami membaca apapun, ikuti dan berdoa, aminkan. Itulah insya Allah. Saya terakhir satu aja yang saya sampaikan di sini. Kalau ada kita masih nak berdebat tak sampai, ada satu riwayat Rasulullah berjalan dengan sahabat. Pas kuburan, kata Rasulullah, yuk kita lari lagi. Ya, setelah selesai pulang, sahabat mau lari sampai ke kuburan itu, ditarik oleh Rasulullah, jangan lari lagi. Bertanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa tadi waktu kita pergi lewat kuburan ini, Rasulullah menyuruh kami lari cepat-cepat, tapi setelah pulang Baginda Rasul menahan kami tidak lari, kan gitu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, wahai anakku, wahai sahabatku, tadi waktu kita lewat pergi tadi, itu kamu tidak dengar, dalam kubur kena siksa oleh Allah, kena siksa oleh Allah. Makanya saya takut kedengaran kamu, saya bawa kamu lari cepat-cepat dalam kuburan itu. Tapi setelah pulang, dia mendapatkan rahmat Allah. Bertanya oleh sahabat, mengapa ya Rasulullah? Waktu kita pergi tadi, anaknya mohon ampun kepada Allah untuk orang tua itu. Maka diterimalah doa daripada anak tersebut, sehingga diampunkan oleh Allah, maka tidak disiksa waktu dia pulang itu. Maka untuk itu, jangan dianggap remeh. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tolong kita hidup ini pendek aja untuk anak, ya. Kalau tidak tahu, ya Allah beri rahmat orang tua saya, ya Allah, tempatkan tempat yang mulia, ya Allah, ampunkan dosanya, maafkan segala dosa kesalahannya. Itu yang kita harapkan, bacaan daripada doa anak tersebut. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf kalau umpamanya Pak Ustadz kita ini dah pakar-pakar semuanya. Ini Pak Kiai ini, Jainuddin Abidin. Demikian, mudah-mudahan untuk Ibu Nuraini binti Ahmad, Hajah Nuraini binti Ahmad, berikan Allah kesabaran, ketabahan, namanya kesayangan kita.
ya berpisah dengan kesayangan itu, biar bagaimana memang merasa sedih, tetapi kesedihan itu kita obati dengan mengikhlaskan kepada Allah. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Ahad Muhtar bin Haji Abdul Khalid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah khazanah kita, khususnya kepada sahibul bait. Dan ini merupakan suatu syiar, suatu sentuhan, ya, solawat kita ini di mana-mana keliling. Ya, untuk apa? Untuk dunia akhirat kita, untuk dunia akhirat orang tua kita. Kita doakan setiap selawat, kenapa kita selalu diberi kesempatan mengirimkan nama kedua orang tua kita masing-masing. Nah, itulah. Dan setiap juga dari diri kita berhak nanti kalau telah dipanggil, selalu kita doakan juga. Sudah 3 jamaah kita yang berpulang selalu masuk dalam Fatihah selawat kita. Nah, itu sedapnya selawat kita. Nah, jadi silakan keluarga, anak-anak beliau yang ingin sayang, berbakti kepada almarhum, ikut bersama majelis salat Ashabul Maimanah. Tak ada cerita nak berselawat ya, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wali